Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngepot Sepulang Ngantor. Kita berada di Jakarta dan bisa dilihat sendiri samping saya ini, kalau boleh saya bilang suhu ya. Sesepuh lah di bidang alat survei. Kita kenalkan Kang Andre Jaimani. Kang Bangkit, sehat kan? Alhamdulillah. Apa sehat. kabar? Baik. Alhamdulillah. Awet muda teman-teman. Kita tuh ketemu terakhir kapan kan? 2024. Cuman awal pertama kita ketemu 2013. 2013 guys. 11 tahun yang lalu 11 tahun yang lalu kita ketemu di Joglo. Betul. Itu waktu saya kerja di ini Kang, PT Adimulya namanya. Kalau Akang tahu ya. Pernah ketemu di situ karena beli apa itu Kang? Kekeran lah. Kekeran ya teman-teman. Betul, Keker untuk mengukur jarak. Ya, mengukur jarak. Ring spender. Bangga ya memperkenalkan ke teman-teman, ke adik-adik mungkin yang baru kuliah atau apa namanya sudah lulus gitu. Nanti mau kemana sih, atau apa industri apa yang kita mau geluti. Betul. Atau mau buka usaha dan lain-lain. Nah, ini ada di samping saya ini apa ya, saksi hidup ya. belajar ya, saksi hidup untuk memulai bisnis yang baik dan benar. Nah, ini saya akan mengulik sedikit tentang kehidupan Kang Andre dulu. Aduh. Asli mana sih sebelumnya? Saya asli Garut. Asli Garut? Orang Sunda. Terus ke Jakarta itu tahun berapa? 2003. Betul. Itu langsung di alat survei atau kemana dulu gitu? Oh, ya awalnya sih cari-cari pekerjaan dulu lah. Zaman dulu tuh pasti door to door ya? Iya, bawa ijazah. Assalamualaikum gitu kan. Apaan lo gitu kan, tolak-tolak gitu. Bawa ini ijazah. Ada lowongan, nggak ada. Jalan lagi kan, itu mana gitu kan, sampai ke Senen. Ingat banget tuh sampai ke Senen, Terminal Senen. Nah, dari Terminal Senen, saya kan malam tuh. Jadi dari Garut ke Jakarta naik kereta. Turun di stasiun Mangga Besar. Dari Mangga Besar jalan kaki ke Senen. Bawa lamaran cari kerja. Nggak ada yang terima. Terus, ya kan? Habis itu di Senen lapar dong. Beli mie ayam. Beli mie ayam sih bikin gini malahan. Kalau beli nasi pasti mahal. Lebih baik beli mie ayam. Ternyata mie ayam 15.000. Di Senen itu sampai malam tuh. Bingung mau kemana. Saudara kan nggak ada. Bapak di Garut ngasih tahu, kalau seandainya kamu ke Jakarta terus sampai malam, cobalah ke saudara di Depok. Akhirnya saya naik kereta dari Jakarta, dari Senen ya, ke Depok. Sampai jam 1 malam. Saya keluar di Depok itu, keluarga di Depok. Saya nggak tahu tuh. Alamat jelasnya nggak mana ya. Belum ada Google ya dulu. Nggak ada. Cuma saya waktu kecil pernah, waktu SD ke sana tuh. Tapi akhirnya nanya-nanya, ketemulah. Pas ketemu sama saudara ditanya, dari mana? Dari Garut. Anaknya ya, anaknya Bapak Tatan. Mau ngapain di sini? Cari kerja. Pulang lagi aja. Cari kerja susah Jakarta. Oh, iya oke, kan? Oke. Akhirnya saya nggak bakalan pulang sebelum dapat kerjaan. Masih tetap lah ya. Ya gitu kan. Zaman dulu ada pos kota kan. Pos kota, ada banyak lowongan ya kan. Ada lowongan pekerjaan. Saya cek alamatnya pagi besoknya lagi naik kereta ke Jakarta. Balik dari Depok ke Jakarta. Depok ke Jakarta lagi. Ya kan? Ini susah ini cari kerja. Ya, susah kan. Tapi tetap semangat balik lagi ke Jakarta. Gitu kan. Dari Depok langsung ke Jakarta. Tapi nggak sempat pulang dulu, tetap di Depok gitu kan. Carilah pekerjaan alamatnya. Dengan uang seadanya. Tapi tetap di sana udah lowongannya udah terisi. Ya udah balik lagi lah ke Depok. Sambil di Depok mikir gimana nih gitu kan. Pulang juga malu gitu kan. Gimana ini gitu kan. 2 hari kemudian Bapak datang ke Jakarta.
suruh pulang. Dijemput. Jemput pulang aja kalau saya nggak ada pekerjaan. Udah di kampung kerja apa aja deh gitu kan. Cuma saya nggak mau pulang, tetap pengen kerja. Nah, kata bapak gini, coba katanya kita ke Ciputat, ke rumahnya almarhumnya Pak Haji Sofyan sama Bu Haji Neneng Kesuma. Saya ke rumahnya, keahlian kamu apa? Saya bilang nggak bisa Pak, saya nggak bisa apa-apa. Di tempat saya kerja sarjana semua. Pak, saya nggak bisa apa-apa. Yang penting saya kerja aja deh. Jadi apapun mau. Alhamdulillah Pak Haji Sofyan nama Bu Haji terima saya kerja di Kesuma. Jadi apa itu? Waduh, ada bingung nih. Jadi apa itu di Jadi Kesuma? office boy saya pertama. Jadi office boy yang pertama. Betul. Terus office boy. Betul. Berapa lama office boy? Office boy itu kalau nggak salah ya itu 2 tahunan lah. 2 tahun. Setelah 2 tahun saya itu masih ke Kesuma. Jadi di gudang. Di gudang ngurusin stok Barang ya? stok barang gitu kan, sama teman juga gitu sama kepala gudang. Jadi barang datang, tripod datang nih, alat saya ngecekin, saya juga yang masukin ke lantai 4 kalau nggak salah tuh, bawain barangnya itu gitu kan. Dari gudang saya pengen tahu dunia luar lah, jangan di dalam terus. Pengen Jakarta kayak gimana sih? Akhirnya saya minta jadi suka nganter barang, jadi kurir barang, kurir lah gitu kan. Jadi kurir, tapi tetap gudang juga tetap tanggung jawab. Cuma kalau ada kiriman nih, tetap saya harus keluar gitu kan. Kalau yang kurir belum datang, saya yang keluar. Jadi pengen tahu Jakarta kayak gimana sih. Jangan tahu orang Jakarta tapi nggak tahu nih. Kerja di Jakarta, tapi Senin aja nggak tahu kan gitu kan. Atau misalkan Monas nggak tahu kan gitu. Berapa lama dipercaya jadi kurir sehingga nanti ujung-ujungnya jadi seperti ini? Kurir berapa lama berarti? Setahun lah. Setahun. Karena saya tuh 2003 keluar 2006. Jadi kerja di Kesuma itu 3 tahun. 3 tahun. Berarti 2 tahun stokis, office boy, setahun kurir. Kurir sama gudang. Terus keluar. Ya keluar. Dengan modal nekat. Modal nekat betul. Loh, berarti sebentar. Modal nekat dari awal dong itu. Oh iya, nggak tahu apa-apa. Channel sales dan lain-lain belum ada. Nggak ada basic itu. Nggak ada basic. Nggak ada basic. Suhu kita juga ini Nah, guys, suhu PT itu. Kesuma. Suhu. Keluarga Sultan Mandiri. Betul. Pak Haji. Terima kasih buat keluarga Kesuma. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Kalau saya boleh tahu, Akang kan mungkin punya tanggungan adik atau saya punya 5 bersaudara. 5 bersaudara, betul. Tapi diajak juga ke Jakarta. Oh, belum. Oh, berarti ikut temen dulu. Iya, ikut teman dulu, saya ikut sama teman dulu. Ikut temen dulu berapa lama? Itu 1 tahun. 1 tahun. Bidang apa itu? Sama seperti ini. Cuma awalnya teman saya itu dia surveyor. Oh. Ngukur gitu kan, ngukur jalan atau tanah di mana dia ngerjain gitu kan. Nah, saya sebagai helpernya yang pegang-pegang prismanya gitu kan. Iya. Tapi tetap lingkup Jakarta. Jakarta, Bogor. Ikut project setahun. Oh, tapi enggak, maksudnya gini. Jadi jadi kalau namanya project itu enggak mesti ya? Enggak mesti. Cuma saya ikut project sama dia itu kalau nggak salah 3 project lah. Setelah itu karena kata teman panas juga nih di lapangan, kita jadi jualan aja deh. Oh, langsung pikir diajak situ. jualan, gitu kan. Saya bilang gimana caranya? Orang saya juga gagal bisa, basic kagak ada. Ya udah nanti saya ajarin deh katanya caranya gitu kan. Nah, diajarin lah sama teman saya ini. Cara bikin penawaran, cara gunain komputer, cara bikin penawaran gitu kan. Nah, teman saya itu yang ngajarin saya. Terus nyeles juga dia yang ngajarin gitu kan. Ya kadang-kadang saya juga di depan kaca sendiri, ngomong sendiri lah. Oh gitu. Jadi praktek untuk jadi sales ngomong di depan kaca, di depan cermin. Betul. Untuk pede gitu ya. Nah, betul. Wih, keren guys. Karena saya nggak ada gurunya untuk belajar jadi sales, nggak ada gurunya. Otodidak gitu kan. Yang dijual apa pertama? Pertama itu saya ingat banget jual tuh GPS Garmin. Garmin 64. Ya zaman dulu itu masih belum 60 seri 60 seri GPS 60 terus 76 dulu itu kan ada E-Track H zaman dulu masih banyak brand-brand yang dulu lah gitu kan. GPS Garmin seri 5 zaman dulu tuh.
terus Sunto ya. Sunto dulu itu. Sunto teman-teman, kalau jam tangan teman-teman Sunto itu wah, jadi produk zaman dulu tuh. Tapi ini Sunto kompasnya. Oh, Sunto yang kompas. Kompasnya, bukan jam tangan. Ini gitu ya. Oh, oke. Betul. Penjualannya pasti naik turun dong, ya kan? Atau langsung pum gitu? Oh enggak, dulu nggak mikir begitu Om. Yang penting makan. Ya betul. Yang penting bisa jualan, dapat duit, Iya, bisa makan, udah, gitu Oke. kan. Karena jualan itu nggak mesti tiap hari lah. Iya. Yang penting mah ada jualan, bisa makan, bayar kontrakan, dah tenang gitu kan. Dulu setelah keluar dari Kesuma, saya ngontrak di Ciledug. Sama teman saya itu berdua. Yang surveyor tuh. Petakan gitu kan. Petakan berdua di kontrakan gitu kan. Nah, disitulah awal mulanya base camp kita itu di sana, di Ciledug gitu kan. Kalau boleh tahu temen Akang ini siapa namanya? Kalau orang pun kada kenal deh semuanya, kalau tahu bidang-bidang ini pasti pada tahu lah. Teman saya itu yang ngajarin saya itu namanya Yayan Sopian. Kang Yayan Sopian. Oh, itu termasuk orang yang salah satu berjasa untuk menolong Akang ya. Betul. Sampai diajak jualan. Betul, ngajarin cara jualan gitu kan. Lain-lain betul. Sampai di titik Akang beli jual garmen. Betul. Terus kemudian setelah itu kan pasti produk-produk kan banyak tuh Kang. Oh iya, betul. Itu gimana itunya? Mengembangkan bisnisnya itu kan basicnya apa Kang, basicnya Kang? Kalau geodesi? Bukan. Saya basicnya malah kan keluar SMA. Oke. Keluar SMA. Oke. Jadi kuliahnya itu setelah kerja bareng sama teman itu, baru kuliah. Apa kuliahnya? Manajemen. Betul. Guys, jadi tidak harus geodesi ya, jurusan geodesi yang jual alat survei tentang kegeodesian. Yang penting kemauan dan paham fungsi alat. Betul kan Kang? Paham fungsi alat, terus ini loh fungsinya, kemudian dampak yang baik buat perusahaan Bapak Ibu bla 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 lah gitu ya. Berarti salesnya yang itu keren kali ya. Ketika sudah garmen merata jalan gitu, baru ambil apa lu? Baru mau alat survei. Tuh. Theodolit. Gitu kan. Station. Pasti nggak tahu caranya kan? Apanya nih gunainnya? Oh, ya jelas nggak tahu gimana caranya. Terus gimana bantuin untuk jelasin ke customer itu? Saya juga bingung sebenarnya awalnya. Cuma tahu Pak ini water pass, ini theodolit, ini totalsen gitu aja. Gitu kan, udah gitu aja. yang si pembeli kan sudah tahu sendiri ya. Nah itu karena mereka udah tahu. Karena kan kita juga nyari marketnya itu orang udah tahu. Karena kan zaman dulu itu belum kayak sekarang online ya. Jadi sekitar tahun itu kan belum ada online, belum ada internet lah. Jadi kalau bikin penawarannya itu kita nyari base dari database itu dari Yellow Page. Dari Yellow Page. Buku kuning. Ya kan, kita cari-cari dulu nih. Habis itu kita teleponin, kalau seandainya ada orangnya bisa ketemu ya kita samperin, kalau enggak ya udah kita ngirim penawaran dulu dong lewat pack. Gak kayak sekarang ya. Sekarang itu guys itu dimudahkan dengan sosial media ya kan, dengan konten-konten mungkin yang cukup menarik, betul. Sama joget-joget ini loh. Nah, velocity betul. Dulu masih manual, pakai telepon, pakai faksimil ya. Ya, nggak ada internet dulu. Belum memang perjuangannya ke warnet malah dulu. Ke warnet. Ke warnet. Warnet. Satu-satu teleponin tuh. Iyalah satu-satu. Pak, butuh hal ini enggak? Kita demo lah istilahnya gitu ya. Gitu kan, kita janjian gitu kan. Jelasin ini. Terpas, tulis TS, terserah Bapak lah. Kita cuma bawa brosur sebenarnya. Nggak bawa unit, bawa brosur doang. Brosur di print, udah kasih aja Pak. Titik awal ya terbentuknya global itu waktu kita ketemu 2013 itu pasti sebelum itu gimana kok ada ide wah buat perusahaan aja deh, karena basicnya saya rasa kan belum ya, tapi bisa memberanikan diri buat buka usaha. Itu apa yang melentingkan atau membuat semangat itu? Iya. Yang tadi saya bilang bareng sama teman itu tuh ya, bareng sama teman Pak Yayan itu selama 1 tahun. Setelah itu saya buka sendiri, gitu kan. Buka sendiri juga bukan jauh Om, sebelah-sebelahan. Mana ada saingan sebelah-sebelahan. Oh iya? Iya. Pak Yayan sebelah kontrakan ini, saya sampingnya kontrakannya. Bisa itu? Bisa lah.
Makanya sama teman itu satu jangan berantem lah. Iya, Kalau iya. rezeki udah yang ngatur, Iya, iya, ya kan iya, itu. oke. Keren Sebelah-sebelahan itu. ya betul kan. Sebelah-sebelahan. Terus? Sebelah-sebelahan Heeh. gitu kan. Buka usaha bareng-bareng gitu kan. Pertama setelah itu kita pisah. Saya ngontrak sebelahnya, Payan sebelahnya. Udah jalan aja gitu Jalan, kan. heeh. Biasa aja seperti nggak ada apa-apa orang sama temen kan gitu kan. Kan dulu itu banyak orang yang dari luar kota, Kalimantan. Kalau mau transfer tuh kan mereka nggak percaya nih kalau pribadi. Iya. Ya kalau masih Jakarta kita kan bisa COD tuh. Kita kirim barang, cek barang mereka tinggal bayar atau transfer ke kita. Kalau ini kan mereka transfer dulu ke kita dong. Ya kalau pribadi takutnya kena tipu. Iya, betul. Iya kan? Nah, di tahun 2011 tuh baru saya bikin CP Global itu. CV Global Utama. 2011. 2011. Masih di kontrakan itu. Masih di situ, masih di Kebayoran. Oh, dulu awalnya Kebayoran. Jadi kalau di di Ciledug gitu dari 2006 sampai 2007. Dari 2007 baru pindah ke Kebayoran gitu kan. Nah, di situ saya bikin pertama di Kebayoran. Gitu kan. Ya itu kontraknya sama Payan sebelah-sebelahan gitu. Iya. Terus jalan lah itu. Jalan. Payan jual apa? Alat sudah juga. Sama. Oh, itu guys bisa berdampingan guys ternyata. Sama bisa lah gitu kan. Saling tolong menolong malah. Betul. Sekarang kan kalau industri saat ini itu ada namanya GPS geodetik, ada SLAM, ada drone gitu ya. Kemudian apa ya teknologi yang mutakhir lah, ya kan. Dulu awal mula GPS geodetik masuk itu kan pasti susah ya Kang memastikan atau meyakinkan surveyor. Oh iya jelas. Dimana ini untuk bisa ngukur cepat lah dan lain-lain. Karena jawabannya kadang gini Kang, lebih baik pakai pita ukur. Betul, pakai meteran. Pakai meteran. Lebih akurat pakai GPS, pakai betul. Mending pakai teodolit. Itu susah loh Kang. Iya. Itu gimana itu meyakinkan surveyor agar pakai GPS geodetik? Nah, kalau untuk meyakinkan ya itu demo unit ke customer dulu. Uji coba lah gitu kan. Itu sebenarnya kan dari distributor juga sebelum kita terjun mereka udah terjun duluan dong memperkenalkan ke BPN gitu kan, ke swasta. Nah, kita tinggal yang belum sama mereka ya kita tinggal dorong aja gitu kan. Kalau orang yang belum paham ya kita tinggal demo unit ke mereka gitu kan. Di 2013 udah jual itu geodetik juga kan? Kalau itu udah mulai tapi udah mulai tapi kita belum jual, dan belum paham. Nah itu karena kan taunya kita TS, teodolit itu dan aja kan. Sebagai penjual pun masih 50-50 percaya atau enggak ini apaan nih? Ya kita aja kayak sebagai kan? Betul, kita juga sebagai penjual. Aduh barang begini bener nggak, akurat nggak kan gitu. Karena kita juga awam juga sebenarnya gitu kan. Dari 2023 sampai 2013 10 tahun itu melanglang buana sampai terbentuklah CV. Dulu masih CV guys. Ya, CV betul. Global Utama dan saya ketemu pertama kali 2013 Kang Andre sama Kang Dani. Ya, Dan betul, itu adiknya Kang Andre ya. Adik Nomor saya berapa? Nomor 5. Paling bontot. Dia Kang Andre itu juga dulu saya kenal sampai sekarang juga teman baik. Itu salesnya kayak Kang Andre. Jadi pak. Wah, meyakinkan pokoknya. Dijual apa saja bisa lah ini. Ini dibungkus ini lah jadi cuan gitu.